Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan belajar pelajaran tentang fikih, di mana bab fikih kali ini menerangkan tentang sholat bagi orang yang sakit. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus mengetahui ketika kita sakit bagaimana tata cara sholat kita. Karena apa? Sholat itu hukumnya wajib atau fardu ya. Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya ya. Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fattaqullaha mastata'tum, yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Jadi Allah tidak memaksakan hambanya ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu itu yang diperintahkan oleh Allah ya. Karena agama Islam itu adalah agama dan ajaran yang mudah, tidak sulit ya. Allah juga memerintahkan kita untuk berpuasa, tetapi puasa itu bisa diqadha ketika kita tidak bisa menjalankannya ya. Sholat dalam perjalanan bisa kita jamak dan bisa kita qashar. Ini adalah bentuk keringanan atau kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya ya. Allah juga memerintahkan kita haji bagi yang mampu, tetapi haji juga bisa dibadalkan atau bisa diganti ya. Allah juga memerintahkan kita sholat walaupun dalam keadaan sakit ya. Ada keringanannya ya bagi sholat orang yang sakit. Hari ini kita akan membahas tentang sholatnya orang yang sakit. Oke, perhatikan baik-baik. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah menekankan betapa penting dan wajibnya sholat bagi setiap muslim meskipun dia dalam keadaan sakit ya. Karena sholat itu hukumnya fardu ain ya. Fardu ain itu artinya apa? Fardu ain itu wajib bagi setiap muslim. Jadi apabila tidak dikerjakan maka dia akan berdosa ya. Maka sholat itu harus dikerjakan dan wajib hukumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambi." Ya, yang artinya sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah. Nah, ini Rasulullah SAW juga menegaskan kepada kita semuanya bahwa ketika kita sedang sakit dan akan menjalankan sholat, kalau kita tidak kuat berdiri maka kita diperintahkan untuk duduk. Kalau kita tidak mampu duduk, kita diperintahkan atau diperintah untuk berbaring ya. Oke, tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama tadi duduk ya. Apabila tidak kuat berdiri maka dengan duduk. Apabila tidak kuat dengan duduk maka dengan berbaring dan miring ya. Apabila sudah tidak kuat semuanya maka sholat dalam hati ya. Sholat dalam hati. Tetapi apabila kita sudah tidak bisa melaksanakan sholat, entah itu dalam posisi duduk, berbaring ataupun hati, maka kita wajib untuk disolati. Nah, wajib disolati itu artinya kita sudah mati. Kita tidak bisa meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan sakit. Maka dari itu sholat itu sangat dan sangat hukumnya wajib ya. Harus kalian ingat-ingat. Oke, tata cara sholat bagi orang yang sakit.
Silakan lihat penjelasan berikut. Nah, ini tata cara sholat dengan duduk. Nah, kita berduduk di atas kursi, ya, duduk di atas kursi. Tangan disendekapkan seperti sholat biasa, ya. Terus kita menghadap ke kiblat dan duduk dengan posisi seperti pada gambar. Nah, terus bongkokkan kepala untuk ruku, ya. Terus bongkokkan kepala lebih rendah dan letakkan tangan di atas lutut, di atas lutut untuk sujud. Perhatikan baik-baik. Contohnya ini. Allahu Akbar. Jadi ini lebih membongkokkan lagi. Terus sholat dengan duduk. Nah, sholat dengan duduk itu ada dua cara. Yang pertama tadi dengan kursi, dan yang kedua seperti duduk tahiyat, ya, duduk antara dua tahiyat. Ini perhatikan baik-baik. Kita menghadap ke kiblat sama, ya. Perhatikan baik-baik gerakannya. Nah, ketika kita ruku itu posisinya tangan di atas lutut, sedangkan kita membungkuk sedikit, ya, semaksimal mungkin membungkuknya dengan duduk, ya. Itu menandakan ruku, ya. Membongkokkan sedikit dengan kedua belah tangan diletakkan di atas paha untuk ruku, ya. Terus sami Allahu liman hamidah. Untuk sujudnya seperti sujud biasa, ya. Sujudnya seperti sujud biasa. Oke? Perhatikan baik-baik itu. Nah, ini sholat dengan berbaring. Ingat, sholat dengan berbaring, ya. Caranya dengan cukup kepala digerakkan ke depan untuk rukuk, ya. Digerakkan ke depan seperti orang yang mengangguk. Coba perhatikan. Lah, seperti itu, ya. Terus kepala digerakkan lebih ke depan untuk sujud. Jadi ada bedanya antara sujud dan rukuk. Kalau rukuk digerakkan ke depan sedikit, kalau sujud lebih ke depan lagi. Harus ada bedanya, ya. Lihat baik-baik. Ini. Lihat baik-baik. Ini sujudnya. Nah, beda toh? Terus ketika kita sudah tidak bisa sholat tanpa dengan menggerakkan tubuh kita cukup sholat menggunakan isyarat mata, ya. Isyarat mata dan hati. Lihat, cukup dengan mengedipkan mata, ya. Cukup dengan mengedipkan mata, dan kita membayangkan kalau kita sholat seperti biasa, ya. Bayangkan kita itu sholat seperti biasa. Nah, ini namanya sholat dalam hati. Waktunya rukuk juga rukuk, kita bayangkan rukuk. Ketika kita takbiratul ihram, kita bayangkan takbiratul ihram. Ketika kita sujud, kita bayangkan kalau kita lagi sujud, ya. Itu adalah tata cara sholat orang sakit, ya. Terus hikmah sholat bagi orang yang sakit. Nah, hikmah atau manfaat sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita sedang sakit tetapi kita masih melaksanakan sholat, kita akan lebih dekat kepada Allah, ya. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang, ya. Itu fungsinya sholat, untuk menenangkan hati. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah, bahwa Allah itu maha pemurah dan Allah tidak menyulitkan semua hambanya
melainkan Allah mempermudah setiap hambanya bagi yang menjalankan ibadah kepada Allah. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita sholat dalam keadaan sakit, kita akan lebih mensyukuri ketika kita dalam keadaan sehat, dan kita akan lebih bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk lebih dekat kepada Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik. Dan yang terakhir, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat dan ketika dalam keadaan sakit, niscaya iman kita akan bertambah dan ketakwaan kita juga akan bertambah kepada Allah. Maka dari itu, jangan pernah sekali-sekali kalian meninggalkan sholat meskipun kalian dalam keadaan sakit. Karena apa? Sholat itu hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan walaupun sekali. Karena bagi siapa yang meninggalkan sholat, maka neraka adalah hukumannya. Ya, oke anak-anakku semuanya, terima kasih. Itu penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat ya. Dan nanti anak-anakku semuanya bisa mencatat apa yang telah Ustadz terangkan di atas. Oke? Cukup itu dari Ustadz. Ustadz akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.